Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf Islam dari kelas 2 TBIC. Ada hal yang ingin saya sampaikan yang saya beri dengan judul Peran Orang Dewasa dalam Pendidikan. Orang dewasa memiliki banyak makna berdasarkan berbagai macam sudut pandang. Nah, yang saya ambil beberapa makna atau pemahaman kita terhadap apa itu orang dewasa. Ya, jadi yang pertama, orang dewasa itu adalah manusia yang sudah memiliki usia. Secara umum, orang dewasa itu orang yang sudah memiliki usia cukup atau sudah pengalaman hidupnya sudah banyak. Jadi dia berwibawa. Dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya secara pribadi dan mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua itu, orang dewasa adalah orang-orang yang telah menjalani proses pendidikan secara utuh. Jadi kalau yang pertama orang dewasa adalah manusia yang memiliki usia, maka kalau yang kedua ini adalah orang-orang yang telah menjalani proses pendidikan secara utuh. Jadi dia mempunyai pengetahuan, mempunyai pola pikir, mempunyai wawasan, yang mana dari ilmu-ilmu dan wawasan tersebut dia mempunyai metode yang berbeda untuk menyelesaikan suatu masalah. Jika yang pertama adalah orang dewasa yang sudah memiliki usia, maka dia menyelesaikan masalah dengan cara yang ia tahu. Kalau yang kedua itu berdasarkan apa yang telah ia pelajari. Misalkan ya tentu saja misalkan tukang beca misalkan, ketika dia mempunyai masalah ekonomi, tentu yang dia menyelesaikannya dengan yang dia bisa, yang ia tahu. Ya caranya dia bekerjanya apa ya, dengan itu, dengan bekerja sebagai tukang beca. Kalau orang dewasa sudah yang kedua, orang dewasa yang kedua yang sudah menjalankan proses pendidikan secara utuh, maka cara untuk menyelesaikan masalahnya itu berbeda. Dia mempunyai banyak relevan atau mempunyai banyak pengetahuan atau hal-hal yang ia ketahui untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi proses penyelesaiannya berbeda. Selanjutnya, apa saja peran orang dewasa? Pertama, dalam ranah pendidikan. Kalau dalam ranah pendidikan tentunya tidak lepas dari orang tua atau sekolah. Orang dewasa itu ada di dalam pendidikan itu di sekolah atau di rumah. Kalau di rumah, mereka mendidik anak untuk menciptakan karakter seorang anak. Sedangkan kalau di sekolah, orang dewasa berperan sebagai pembimbing yang berperan sebagai pentransfer yang menyampaikan ilmu pengetahuan yang ia ketahui terhadap peserta didik. Nah, selanjutnya dalam keluarga. Jika di dalam keluarga ini memiliki banyak ranah. Soalnya keluarga itu bukan hanya orang tua saja. Bisa saja kakeknya, bisa saja neneknya, bisa saja pamannya, bisa saja bibi. Nah, mereka itu termasuk golongan orang dewasa. Jika kita lihat dari poin sebelumnya bahwa orang dewasa itu sudah memiliki umur atau sudah memiliki pendidikan, maka di dalam ranah keluarga itu bergantung dari dua hal itu. Kalau misalnya pamannya atau bibinya itu ternyata masih lebih muda misalkan, ya tentu itu masih belum bisa mencapai jabatan orang dewasa gitu, tidak menjadi proporsional sebagai orang dewasa. Selain itu, dalam keluarga itu orang dewasa atau saudara-saudara sepupunya yang lebih tua itu mempunyai biasanya memberikan saran-saran terhadap
saudara-saudaranya yang lain yang lebih muda. Jadi yang generasi-generasi selanjutnya itu saudara-saudara yang lebih kecilnya itu diberi nasihat, diberi saran agar tidak melakukan hal yang sama untuk menyelesaikan suatu masalah. Peran-peran yang ketiga itu dalam ruang lingkup lingkungan. Kalau dalam di lingkungan berarti dalam bermasyarakat. Jika di masyarakat, orang dewasa itu bisa dilihat dari tingkah laku. Kembali lagi ke yang dua arti yang pertama tadi, bahwa orang dewasa itu sudah memiliki usia dan sudah mempunyai pendidikan, sudah menganut pendidikan. Jika jika dalam masyarakat, orang dewasa dalam masyarakat lingkungan itu mempunyai pengaruh untuk mengarahkan pemuda-pemudi atau generasi yang lebih muda untuk menjadikan masa depannya bagaimana. Maksudnya kayak gitu. Jadi orang dewasa itu memberikan contoh dalam ruang lingkungan bahwa bersosialisasi, berhubungan antar sesama terhadap orang-orang yang lain itu seperti ini. Nah, dalam peran-peran orang dewasa di masyarakat itu seperti itu. Jadi mereka menjadi panutan bagi generasi-generasi selanjutnya, bagi generasi-generasi yang lebih muda. Lalu apa saja yang harus diperhatikan? Apa saja hal yang bisa menyingkirkan bahwa ia adalah orang-orang yang dewasa? Yang pertama, saya buat di sini dengan 3 poin. Yang pertama itu tingkah laku. Tentunya seseorang, manusia itu mempunyai suatu sifat meniru, sifat yang secara tidak sadar itu meniru. Jadi kalau dia melihat sesuatu, dia ingin melakukan sesuatu yang hampir mirip dengan hal itu, atau mencapai sesuatu hal itu kira-kira yang seperti itu. Misalnya kayak gini contohnya, kita tahu tentang helikopter dan burung. Helikopter, terus apa itu, helikopter sama kalau di kampung saya namanya capung gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia lupa. Nah, di burung dan pesawat, capung dengan helikopter. Itu kan manusia itu meniru. Jadi untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mendapatkan suatu tujuan, ia mencari relevansi, mencari sumber dari, mencari contoh-contoh dari hal-hal yang lain. Nah, jika sifat manusia seperti itu, maka tentunya orang dewasa sebagai generasi pendahulu, generasi yang lebih tinggi, itu menjadi patokan, menjadi contohan, menjadi hal yang harus ditiru bagi generasi selanjutnya. Bukan harus, tapi secara tidak langsung itu ditiru. Nah, itu hal yang harus diperhatikan. Misalkan ya, selama mohon maaf ini ya, selama misalnya kayak gini, terjadi sedang diadakan sebuah upacara bendera. Nah, upacara bendera itu diadakan di lapangan sekolah SD misalkan. Nah, terdapat guru-guru dan juga murid. Nah, ketika sedang dilakukan pengibaran bendera, murid itu semuanya disiplin untuk menghormati bendera merah putih. Tetapi apakah gurunya melakukan hal yang sama? Tidak. Tentu itu dipertanyakan, karena akhir-akhir ini itu kan kabar yang sedang masih panas itu masih menjadi kebiasaan. Jadi selama ada guru yang melakukan akibat dari hal itu, murid yang mana mengikuti gurunya, mengikuti saran gurunya, melihat gurunya melakukan hal seperti itu, maka ia akan mencontohkan hal itu. Ia merasa bahwa dirinya terlindungi karena ada atasannya yang melakukan hal itu. Jadi dia merasa terlindungi dan melakukan itu. Jadi harus diperhatikan tingkah laku sebagai orang dewasa.
Sedangkan dalam proses pendidikan, orang dewasa itu menjadi berperan sebagai penyampai yang menyampaikan ilmu, mentransferkan ilmu pengetahuannya, wawasannya, dan cara-caranya dalam menyelesaikan masalah untuk menyiapkan generasi masa depan. Orang dewasa dalam proses pendidikan itu adalah generasi lampau. Generasi muda adalah generasi masa depan. Maka perlu diperhatikan bahwa orang dewasa dalam pendidikan adalah orang-orang yang akan menciptakan masa depan. Karena generasi muda itu bisa dilihat, masa depan itu bisa dilihat dari generasi mudanya. Misalkan hari ini pemuda-pemudi di Indonesia mempunyai inovasi untuk menciptakan sebuah mobil dengan bahan bakar air misalkan. Nah, lalu apa peran orang dewasa dalam saat itu? Ya, dia harus mematangkan generasi muda itu untuk ke tahap masa depan, untuk ke hal yang lebih baik, agar ke depannya itu menjadi hal yang lebih baik. Dari situ kan secara bagaikan kunci untuk menuju masa depan. Dia menggunakan orang dewasa menggunakan generasi muda sebagai kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik. Dan tentunya ini berefek bagi generasi muda itu. Untuk dia sendiri, ya dia sudah menjadi generasi lampau. Yang bisa ia lakukan adalah menyiapkan generasi selanjutnya yang lebih baik. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan itu menyelesaikan masalah. Kalau di sini lebih ke mental mungkin ya. Karena beban hidup, permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh orang dewasa itu banyak. Nah, bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalahnya adalah contoh bagi generasi selanjutnya. Nah, maka kita sebagai orang dewasa harus mencontohkan, harus mengajarkan, harus memberitahu kepada generasi-generasi di bawah kita untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang seperti ini, dengan cara yang seperti ini. Itu hal yang harus diperhatikan. Karena kalau tidak dicontohkan, maka generasi selanjutnya akan melakukan hal yang keterbalikan, akan melakukan hal yang menyelesaikan masalah dengan hal-hal yang ia dengan hal-hal yang menurut ia adalah terbaik, atau mungkin dia lari dari masalah itu, dia memalingkan diri dari masalah itu. Maka peran orang dewasa di sini harus membantu generasi selanjutnya untuk menyelesaikan masalah, tentunya dengan tidak melarikan diri dari masalah tersebut. Nah, tadi sempat saya singgung tentang peran-perannya. Sekarang saya masukkan ke sini beberapa peran orang dewasa yang saya masukkan ke dalam tiga poin. Yang pertama, menciptakan generasi mendatang. Orang dewasa adalah orang yang membuka masa depan dengan generasi muda sebagai kunci. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa generasi muda adalah kunci untuk masa depan. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan generasi muda dengan pengetahuan dan wawasan yang bisa berguna untuk di masanya. Jadi jangan memberikan ilmu yang ada pada zamannya dia. Seperti ini. Jadi misalkan ada orang dewasa yang memberikan masukan terhadap anak muda. Dia berkata bahwa kamu itu tidak boleh melakukan hal itu, karena saya dulu aja nggak kayak gitu. Nah, dari situ kan sudah salah. Orang dewasa itu tidak boleh terjebak terhadap generasi sebelumnya, terhadap generasinya, karena pemuda itu adalah generasi masa depan.
zamannya sudah berbeda. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi masalah, untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi. Misalkan seperti ini. Di tahun 90-an itu mungkin belum ada pelajaran komputer. Tetapi ketika zaman kita SD, ketika zaman kita masih mengayomi pendidikan dasar, itu sudah ada pelajaran TIK tentang komputer. Nah, itu sekarang teknologi itu sudah semakin berkembang dengan pesat. Nah, semua perkembangan itu memerlukan komputer yang mana sudah kita pelajari, yang mana kita sudah sempat kita mempelajarinya di masa-masa sekolah dahulu. Nah, ini maksud contoh dari menyiapkan generasi masa depan itu seperti itu. Nah, yang kedua itu penentu masa depan, ya, karena dia adalah pengendalinya yang membawa, membimbing, mencontohkan terhadap generasi muda untuk menentukan masa depan. Kalau misalkan dia tidak mampu, dia tidak dia tidak menyiapkan masa depan generasi muda dengan baik, maka sudah bisa dilihat, sudah bisa dibayangkan bahwa masa depan itu lebih buruk. Yang terakhir adalah membekali generasi muda. Membekali di sini adalah membekali dengan ilmu pengetahuan, tentunya dengan proses pendidikan, yang mana generasi muda sebagai kunci bagi masa depan itu memerlukan banyak persiapan untuk masa dewasanya. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya sudah mulai serba cepat, serba instan, serba canggih. Jadi pendidikan pun harus disampaikan dengan cara yang efisien. Misalkan ya dengan tidak dengan metode pembelajaran yang sesuai dengan zaman saat ini. Misalkan mungkin kedepannya itu metode pembelajaran itu lebih modern dari saat ini. Saat ini itu misalnya ada pembelajaran metode daring, ya kan, dengan menggunakan online. Nah, itu kedepannya itu mungkin akan lebih berubah lagi, bukan daring lagi mungkin. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan dia supaya untuk menghadapi masa depan yang lebih canggih lagi dari daring. Soalnya kan misalkan generasi pemuda-pemudi saat ini daring saja tidak bisa, lalu bagaimana ke depannya? Kan begitu pertanyaan. Kalau saat ini aja tidak bisa, lalu bagaimana ke depannya? Nah, peran kita orang dewasa terhadap generasi muda itu bagaikan seseorang yang membuka kunci untuk menuju kesejahteraan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.